Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi hari ini saya punya satu motor, saya ralat ya. Jadi saya ada satu motor yang dipinjemin sama customer saya dan ini adalah motor yang unik banget. Serta sebenarnya motor ini adalah motor para petani zaman dulunya, tapi sekarang dipakai atau disimpan para kolektor item. Ini adalah motor Honda CT125 tahun 2021. Sebenarnya motor ini udah pernah ada dan lahir itu di tahun 64 sampai 80-an. Yang artinya CT ini adalah cross trail. Jadi motor ini benar-benar untuk tujuan dan untuk orang-orang yang di medan berat. Contohnya kayak petani di pedesaan atau mungkin pekerjaan lapangan yang ketemunya itu ketemu medan yang berat ya. Jadi nggak aspal aja tapi ada medan kerikil, tanah dan nanjakan. Karena motor ini adalah motor angkutan sebenarnya kalau zaman dulu dan diperbarui sekarang yang kesannya lebih modern serta unitnya juga nggak banyak ya di Indonesia karena Indonesia juga cukup lama. Diperkenalkan pertama kali itu di Jepang sama di Thailand dan waktu ke Indonesia ini laku banget sih walaupun harganya sekitar 70 jutaan lebih dan hampir 80 juta di tahun 2020, 2021, 2022 kemudian naik lagi di 2023 dengan pembaruan dan faceliftnya itu sekarang harganya 80 jutaan lebih. Jadi udah luar biasa banget, ini bukan motor angkutan biasa ya, tapi udah apa ya, udah luar biasa dari segi harga, dari segi model, sama sekarang pemiliknya. Karena kebanyakan pemilik Honda CT125 adalah orang-orang yang koleksi motor-motor yang unik-unik, biasanya seperti itu. Oke, kita bahas mungkin dari mesinnya. Jadi mesinnya yang 2020 sampai 2022 itu 125 cc sama kayak namanya CT125 125 cc dengan tenaganya itu 8,7 HP dan torsinya 8,1 Nm. Untuk top speednya motor ini bisa sampai 130 km per jam dan untuk tangki bensinnya ini cuma kapasitas 5,3 liter kalau nggak salah ya, 5,3 liter. Jadi emang kecil banget dan emang peruntukannya emang untuk kerja dan untuk medan-medan berat ya, jadi bukan untuk penumpang karena di belakang juga nggak ada joknya. Ini kegunaannya di belakang ini bakal berguna banget kalau untuk petani emang, karena ini bisa ngangkut ngangkut apa ya, ngangkut sangunya, karena saya juga bukan pengalaman di bidang pertanian ya. Dan ini juga bisa ngangkut barang-barang atau dikasih box yang lebih modern dan lebih lucu kalau misalnya dipakai ke perkotaan juga bisa di sini. Dan uniknya di sini juga ada ininya ya, apa ini, pengaitnya. Jadi untuk tali bisa diikat di sini biar lebih aman kalau misalnya nggak ada box, jadi biar lebih aman pakai tali diikat di sini. Jadi fungsional sekali kalau untuk motornya. Tapi sayang ini motor emang agak susah dapetinnya walaupun unit baru. Dan sekarang untuk di bawah jok ini, buat kalian yang penasaran, di bawah jok ini ada apa lagi sih selain tangki bensin? Coba kita lihat, karena jujur saya belum lihat motornya. Saya tahu motornya, saya tahu speknya, tapi belum nyoba dan belum lihat motornya. Jadi ini spontan ya. Dan ternyata emang cuma tangki bensin. Saya kira ini ada apa ya, ada ruang buat naruh sesuatu atau naruh apa gitu yang kecil-kecil mungkin, tapi ini emang cuma tangki bensin yang kapasitas 5,3 liter aja dan ada akinya. Udah, itu aja, simple. Kemudian ada detail kecil lagi yang saya suka dari motor ini, itu adalah engine guard. Jadi engine guard ini nutupin mesin yang ada di bawah sini ya. Ini berguna juga. Kemudian di looks-nya juga tampak lebih clean kalau misalnya ada engine guard seperti ini. Jadi nggak kelihatan ya bawahnya. Kalau misalnya ada cipratan atau genangan air yang dicipratin dari ban depan, nggak kena juga karena ada pelindung depan, ada pelindung ban depan. Kemudian ada engine guard di sini. Jadi emang berguna banget walaupun detail kecil yang banyak brand-brand lain lupain ya. Ini berguna banget, saya suka.
Dan untuk yang 2023 sampai 2024 itu perbedaan ada di mesin juga, karena mesinnya udah beda, lebih bertenaga. Mesinnya itu kalau nggak salah 125 cc juga, dengan HP-nya itu 9,1 HP dan torsinya 10,8 Nm. Tapi top speed-nya masih kurang lebih sama lah, 130 km/jam. Oke, kalau dari depan lampu ini udah full LED dari depan dan belakang, sampai lampu sennya juga udah LED. Ya, sudah lampu LED semua. Dan di sini plat nomornya kita dapat dari Jakarta, dealer Jakarta. Bukan saya yang dapat, tapi customer saya yang dapat dari dealer Jakarta. Dan untuk bannya ini teksturnya tekstur yang bergerigi ya. Jadi bisa di aspal atau bisa di medan yang berat. Karena ini daya cengkeramnya juga luar biasa ya kalau misalnya di jalan kerikil-kerikil. Dan pentingnya lagi, motor ini udah ABS, karena ya harga 70-80 juta nggak mungkin lah kalau nggak ABS. Dan udah cakram juga depan dan belakang, simple banget ya. Dan belakangnya juga nggak ada footstep, lampu belakang udah LED seperti yang saya tadi bilang. Dan yang saya suka adalah desain knalpotnya yang di sini. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman khawatir dengan knalpotnya yang di kanan bakal keconyos ya kalau misalnya bahasa Jawa itu. Tapi ini enggak kok. Jadi ini ada pelindung knalpotnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya punya CT125 knalpotnya di sini khawatir keconyos. Jangan khawatir karena udah ada pelindungnya di sini. Jadi nggak bakal panas juga. Sekarang coba kita lihat di bagian speedo. Oke, kalian dari harga 70 sampai 80 jutaan yang sekarang kalian udah dapat speedo digital. Jadi emang lebih modern banget. Di sini ada pemberitahuan ABS, lampu sen, kemudian indikator check engine, dan di sini ada speednya ya, jadi km/jam, serta ada bensinnya juga. Kemudian ada Odonya ini masih jalan sangat rendah, 242 km di tahun 2021. Bener-bener nggak dipakai sama sekali. Mungkin dipakai, tapi cuma buat manasin ya, di antara perumahan aja, sekitaran perumahan. Ini ada trip A dan trip B. Kemudian di bagian stang sini, stangnya itu bentuk U. Jadi menyesuaikan dengan posisi berkendara gini ya, lebih nyaman. Sebenarnya nyaman juga sih. Tapi sayangnya bukan buat goncengan. Nyaman. Dan motor ini cuma punya 4 gigi atau 4 percepatan. Jadi jangan ngarep buat motor ini motor kenceng, karena motor ini motor culture. Dan seperti biasa pada umumnya motor ini ada lampu pendek dan lampu jauh, ada klakson yang bawaan pabrik, kemudian ada lampu sen di bagian bawah, di bagian kanan ada ACC engine serta starter. Jadi motor ini benar-benar standar ting-ting. Kalaupun misalnya kalian dengerin suaranya, ya hampir sama lah kalau suaranya sama Supra. Jadi menurut kalian worth it nggak sih sebenarnya harga 80 juta sekian atau 82 juta, bisa dibilang 82 juta dengan OTR Jakarta, dapat motor CT125 yang mungkin tenaganya cukup lah kalau saya bilang, tapi nggak bisa dibuat goncengan. Ini ya, karena saya penasaran, saya mau coba ngeliling sini aja sih. Karena sebenarnya saya juga kalau misalnya kita buat rolling ya, rolling agak jauh, karena kilometernya juga masih sangat sedikit, 242 km, jadi masih sayang. Enak ya. Jadi sekilas saya coba, motor ini enteng banget karena beratnya cuma 100 kilograman ya, 120 kg kalau saya nggak salah ingat. Dan saya coba belok juga enteng banget emang motor ini. Motor yang responsif, bertenaga.
Saya rasa kalau misalnya dibuat tanjakan yang curam juga motor ini masih sangat kuat dengan torsi yang segitu ya, karena beratnya juga cuma 120 kg. Jadi kalau misalnya ini buat petani, saya rasa cocok dengan harga yang kurang cocok. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan silahkan kalian komen di bawah ya, ini menurut kalian cocok gak sih harga segitu buat motor ini? Karena kalau dinilai dari segi keterbatasannya atau limitednya mungkin cocok ya, karena untuk kolektor dan harganya terus naik. Bahkan kalau kita jual pun di 2-3 tahun saya yakin masih bisa naik atau masih bisa stabil di angka yang sekarang. Dan untuk saudaranya Honda Dax juga ada, itu bakal kita review juga karena emang unik-unik banget Honda-Honda yang sekarang ya yang keluar. Honda sekarang lebih ke culture mungkin arahnya ya, arahnya lebih ke retro dan klasik yang diberi sentuhan modern seperti ini. Oke, silakan kalian like dan subscribe video ini, dan silakan kalian follow juga di TikTok beyondgarage.id dan beyondgarage.id, dan untuk di Instagram beyondgarage.id. Sampai ketemu di video motor dan mobil keren selanjutnya, and bye bye.